Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Herni Susianti, akan menyampaikan materi menyempurnakan agama melalui ibadah haji. Materi ini adalah materi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10, baik SMA maupun SMK. Materi ini saya susun dengan media pembelajaran Smart Apps Creator. Baik, ini menu yang ada di dalam media interaktif yang saya buat. Kita masuk ke menu pendahuluan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakannya dan diwajibkan sekali dalam hidupnya. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah sebagai berikut. Kompetensi dasarnya menganalisis tata cara ibadah haji dan menyimulasikan tata cara ibadah haji. Sedangkan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian ibadah haji, mampu menyebutkan dalil nakli perintah ibadah haji, dan mampu menyebutkan syarat, rukun, wajib, dan larangan dalam ibadah haji, menjelaskan hikmah ibadah haji, dan mampu mendemonstrasikan tata cara ibadah haji. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pengertian ibadah haji. Menurut bahasa, haji berarti bertujuan, maksud, atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan cara tertentu. Haji ini hukumnya fardhu ain bagi orang Islam yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Nanti akan kita pelajari. Kemudian dalam ibadah haji ini sebenarnya terkandung dua macam ibadah yang saling berhubungan, yaitu umrah dan haji. Umrah biasanya dikatakan haji kecil, sedangkan haji bisa dikatakan haji besar. Nah, ini dasar hukum ibadah haji, yaitu surat Ali Imran ayat 97 dan surat Al-Hajj ayat 27. Baik, kita baca bersama-sama. Dalil yang pertama, surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Selanjutnya surat Al-Hajj ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Selanjutnya, syarat-syarat bagi orang yang hendak mengerjakan ibadah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib bagi orang Islam. Yang kedua diwajibkan bagi orang yang berakal. Yang ketiga balik atau sudah dewasa.
Jadi untuk anak-anak, jika dia ikut ibadah haji, maka hajinya belum sah. Sebaiknya menunggu jika sudah dewasa. Kemudian yang keempat yaitu merdeka. Hamba sahaya tidak boleh menjalankan ibadah haji. Kemudian yang kelima, kuasa atau mampu. Artinya mampu di sini adalah mampu dari segi jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Untuk menjamin keamanan jiwa dan harta calon haji wanita, maka menjadi syarat wajib baginya pergi bersama suami atau muhrimnya, atau dengan wanita yang dipercaya. Selanjutnya, rukun ibadah haji ada 6. Yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. 4, sa'i. 5, tahallul. Yang keenam, tertib. Baik, kita pelajari dari masing-masing rukun haji ini. Yang pertama yaitu ihram dari mikot. Ihram adalah berniat mulai mengerjakan haji atau umroh, atau keduanya sekaligus. Ihram ini wajib dimulai dari mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani. Mikot zamani yaitu batas dimulainya waktu untuk memulai berniat haji. Kemudian kalau mikot makani yaitu tempatnya untuk memulai berniat untuk menjalankan ibadah haji. Bagi jemaah haji sebelum melakukan ihram disunatkan melakukan hal-hal sebagai berikut seperti mandi, membersihkan badan, memotong kuku, mencukur kumis atau rambut, memakai wangi-wangian, sholat sunnah ihram 2 rakaat dan memperbanyak membaca talbiyah. Nah, gambar di samping adalah pakaian yang hendaknya dipakai oleh orang yang sedang ihram atau disebut pakaian ihram. Untuk wanita harus menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian untuk laki-laki menggunakan 2 helai kain, yang satu untuk bawahan, yang satu untuk penutup badan. Nah, untuk pakaian ihram ini bagi laki-laki tidak boleh berjahit. Selanjutnya, rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah berarti berada di Arafah mulai dari waktu zuhur atau tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenam matahari. Namun bagi jamaah haji biasanya sudah bersiap-siap datang ke Arafah sejak tanggal 8 Dzulhijjah sore atau malam tanggal 9 Dzulhijjah untuk persiapan menjalankan wukuf di Arafah. Nah, kegiatan-kegiatan selama di Arafah yaitu mendengarkan khutbah haji. Ini dilakukan setelah sholat zuhur. Jadi sholat zuhur dan asar itu dilakukan secara berjamaah dengan cara jamak takdim. Kemudian dilanjut khutbah, selanjutnya memperbanyak doa dan zikir sampai dengan sore hari. Selanjutnya, rukun haji yang ketiga yaitu tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dengan syarat ketika melakukan tawaf harus menutup aurat. Kemudian suci dari hadas besar, hadas kecil, dan najis. Jadi bagi wanita yang masih berada dalam masa haid tidak boleh melakukan tawaf, harus menunggu suci terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga menyempurnakan 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad diakhiri di Hajar Aswad. Hendaknya Ka'bah di sebelah kiri. Kemudian yang kelima, pelaksanaan tawaf jangan sampai keluar dari lingkungan masjid. Nah, ini di samping ini adalah gambar orang yang tawaf. Jika di lantai dasar ini sudah penuh, boleh di lantai atas atau di pinggir-pinggir Ka'bah, yang penting masih di lingkungan masjid. Selanjutnya,
Rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i ialah berlari-lari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Nah, 7 kali itu dihitung dari Shafa ke Marwah itu sebanyak 1 kali, Marwah ke Shafa itu sebanyak 1 kali. Nah, dilakukan sampai 7 kali perjalanan. Nah, dimulai dari Bukit Shafa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali, kemudian waktu sa'i hendaklah sesudah tawaf, baik itu tawaf ifadah maupun tawaf sunnah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang merupakan rangkaian dari rukun haji. Kemudian rukun haji yang kelima yaitu tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan haji atau umroh. Tahallul dilakukan dengan 2 cara, yaitu taksir dan taklik. Wanita boleh melakukan dengan cara taksir, sedangkan laki-laki boleh memilih salah satu. Taksir yaitu mengambil beberapa helai rambut lalu dipotong atau digunting minimal 3 helai. Kemudian untuk tahlik yaitu dicukur gundul mulai dari sebelah kanan lalu sebelah kiri. Ini sunnah bagi laki-laki. Tapi kalau tidak mau bercukur gundul juga tidak apa-apa kalau mau mengambil dengan cara taksir. Hanya untuk laki-laki lebih utama tahlik. Selanjutnya rukun haji yang keenam yaitu tertib. Tertib itu maksudnya berurutan dalam mengerjakan rukun haji, yaitu dimulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Selanjutnya, dalam ibadah haji itu ada juga wajib haji. Kalau rukun haji tadi, kalau tidak dikerjakan maka hajinya batal. Kalau wajib haji ini harus dilakukan, tapi boleh diganti dengan dam atau denda bila tertinggal atau tidak bisa melaksanakan karena ada suatu halangan yang tidak bisa dihindarkan. Contohnya sakit dan lain-lain. Kemudian wajib haji ini meliputi yang pertama niat ihram atau ihram dari mikot itu dilakukan setelah berpakaian ihram. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, jadi setelah wukuf di Arafah, mengadakan perjalanan ke Mina, itu mampir dulu untuk mabit atau bermalam di Musdalifah. Bermalam itu boleh tidur, boleh juga banyak berzikir, yang penting sudah melewati tengah malam itu berada di Musdalifah. Nah, biasanya berangkat dari Arafah itu sesudah maghrib atau sesudah isya, kemudian antri untuk ke Musdalifah untuk melakukan mabit. Nah, setelah lewat tengah malam dari Musdalifah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina. Wajib haji yang ketiga yaitu melempar jumrah akobah, yaitu dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian malamnya bermalam di Mina. Kemudian dilakukan lagi jumrah ula, wusta, dan akobah. Ini dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Rukun haji yang keenam yaitu tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Yang ketujuh, meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Nah, gambar di bawah ini adalah contoh gambar orang yang sedang mabit di Musdalifah. Di sini biasanya disediakan tikar, kalau enggak ya memakai tikar yang dibawa sendiri. Nah, kegiatan di Musdalifah yaitu mengambil kerikil untuk melempar jumrah akobah. Jadi harus mengambil kerikil, masing-masing 7 kerikil untuk jumrah akobah, Mina, ula, jumrah akobah, jumrah ula, wusta. Nah, namun biasanya sudah disediakan oleh panitia 1 kantong kerikil yang sudah mencukupi untuk
melakukan jumrah Aqobah. Kemudian di tenda-tenda ini yang ada di Mina adalah tempat untuk melakukan mabit atau bermalam, untuk menunggu dilaksanakan jumrah atau melempar jumrah. Nah, setelah melempar jumrah biasanya kembali lagi ke Mina. Namun jika ada yang mau kembali ke hotel juga bisa, yang penting dia sudah pernah bermalam di Mina. Gambar yang paling kanan yaitu melempar jumrah ula, wusta, dan Aqobah. Selanjutnya, macam-macam ibadah haji. Ibadah haji itu dilakukan dengan 3 cara. Boleh dengan cara ifrad, tamattu, atau qiran. Ifrad yaitu melakukan ibadah haji terlebih dahulu, baru dilakukan umrah. Sedangkan tamattu itu melakukan umrah dulu, baru haji. Kemudian qiran itu ibadah haji dan umrah dilakukan bersama-sama. Yang paling utama adalah ifrad, namun biasanya kalau jamaah haji gelombang pertama itu melakukan dengan cara tamattu atau umrah dulu baru haji. Nah, untuk haji ifrad ini tidak dikenakan dam, sedangkan untuk tamattu dan qiran dikenakan dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu larangan haji. Untuk laki-laki, dilarang berpakaian yang berjahit. Laki-laki dilarang menutup kepala. Jadi ketika kepanasan, dia bisa pakai payung namun tidak boleh menempel di kepalanya. Atau tidak boleh memakai topi yang melekat di kepala. Kemudian perempuan dilarang menutup muka dan telapak tangan. Sedangkan laki-laki maupun perempuan dilarang memakai harum-haruman selama dalam ihram, baik pada badan maupun pakaian, sebelum tahallul pertama, kecuali bau harum itu sisa dari pemakaian pada hari sebelumnya. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan dilarang menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahan. Laki-laki dan perempuan dilarang bersetubuh. Bersetubuh dapat membatalkan haji jika dilakukan sebelum tahallul kedua, dan dapat membatalkan umrah jika dilakukan sebelum selesai umrah. Jadi tahallul itu ada 2 macam, tahallul pertama dan tahallul kedua. Tahallul pertama itu setelah melaksanakan jumrah Aqobah. Kemudian tahallul kedua itu setelah sa'i atau setelah selesainya rangkaian ibadah haji. Kemudian laki-laki dan perempuan dilarang memotong kuku sebelum tahallul pertama. Laki-laki dan perempuan dilarang berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Baik, itu tadi tentang larangan ibadah haji. Selanjutnya kita pelajari tentang dam. Dam atau denda adalah denda yang dikeluarkan karena meninggalkan wajib haji atau mengerjakan haji dengan cara tamattu dan qiran atau melakukan larangan ihram serta berlaku ihsar bagi orang yang berniat ihram. Menurut bahasa, dam berarti mengalirkan darah dengan menyembelih binatang kurban yang dilakukan pada saat ibadah haji. Dam dibayar dengan menyembelih kurban atau dengan yang seharga dengannya. Nah, selanjutnya hikmah ibadah haji. Hikmah ibadah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan ibadah haji, umat Islam gugur kewajibannya, yaitu bagi jemaah haji sudah gugur kewajiban karena haji hanya sekali selama seumur hidup. Yang kedua, melatih jiwa untuk rela berkorban secara ikhlas dan sabar.
berkorban baik harta, tenaga, dan materi, kemudian memberi kekayaan batin dengan pengalaman perjalanan haji dan umrah. Dalam ibadah haji dan umrah itu pasti ada cobaan, dan dengan kemampuan untuk menghadapi cobaan selama ibadah haji dan umrah sehingga selesai rangkaian ibadah haji dan umrahnya dengan baik, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi para jamaah. Selanjutnya, hikmah yang berikutnya itu sebagai sarana mendekatkan diri serta mengakui kebesaran Allah. Sebagai perwujudan persamaan derajat antar kaum muslimin, kemudian membangun sikap disiplin pada pribadi muslim yang kuat dan taat pada aturan, serta memupuk persaudaraan antar umat Islam atau ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh perbedaan bahasa, bangsa, maupun negara. Jadi dalam ibadah haji itu seluruh umat Islam dapat beribadah dengan seluruh umat Islam di penjuru dunia, dapat mengenal berbagai macam perbedaan, tata cara ibadah, dan lain-lain, yang intinya semua ingin mengharap ridha Allah untuk menjalankan ibadah haji. Baik, itu tadi materi tentang ibadah haji. Selanjutnya kita akan menjawab evaluasi atau soal-soal yang ada di sini. Untuk mengetahui kemampuan para siswa, di sini saya sampaikan beberapa soal sebagai ajang untuk mengasah kemampuan. Soal yang pertama yaitu yang termasuk makna istita'ah atau mampu dalam syarat wajib haji adalah A. Mampu membayar kendaraan menuju ke Mekah. B. Tidak terjadi peperangan. C. Bagi wanita tidak dalam keadaan hamil tua. D. Tempat tinggalnya dekat dengan Mekah. E. Mempunyai bekal yang cukup untuk biaya haji dan keluarga yang ditinggalkan. Mana yang paling tepat? Baik, jawabannya adalah E. Poinnya 10 kalau betul. Kemudian ulama fikih bersepakat bahwa hukum menunaikan ibadah haji adalah fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad, sunnah mubah. Yang betul yang mana? Jawabannya? Jawabannya adalah A. Fardu ain atau wajib bagi umat Islam. Yang ketiga, menunaikan ibadah haji diwajibkan sebanyak berapa kali dalam seumur hidup? Jawabannya 1 kali. Soal yang keempat, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dalam ibadah haji disebut sa'i. Soal kelima, wukuf dalam ibadah haji dilakukan di A. Mina, B. Musdalifah, C. Safa, D. Arafah, E. Marwah. Jawabannya adalah wukuf itu di Arafah. Yang keenam, mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu sampai selesai, kemudian baru melaksanakan ibadah umroh disebut tamattu, qiran, dam, ifrad, atau ihram. Jawabannya adalah ifrad, ya betul. Kemudian soal nomor 7. Jamaah haji seluruh dunia melaksanakan wukuf pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, betul. Nomor 8, perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan pada waktu haji yang bila tidak dikerjakan hajinya menjadi batal disebut rukun haji. Ya, betul. Nomor 9, denda yang dikenakan kepada orang yang meninggalkan salah satu amalan haji yang wajib dikerjakan disebut denda, itu disebut dam. Ya. Nomor 10, salah satu hikmah ibadah haji bagi muslim atau muslimah yang menunaikannya adalah apa kira-kira jawabannya yang betul? C. Memperkokoh jiwa tauhid dan perilaku takwa. Ya. Ini tadi untuk evaluasi. Tekan tombol yang ingin Anda pelajari. Kita masuk ke daftar pustaka. Ya, daftar pustakanya yaitu dari
buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari Kemendikbud, kemudian Al-Quran dan Tafsirnya dari Kemenak Agama Republik Indonesia, kemudian buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 10 yang disusun oleh Iim Halimah dan kawan-kawan. Kemudian ada dari website kultummedia.com. Nah, ini biodata saya sebagai pengembang media. Terima kasih atas partisipasi atau kunjungan dari Bapak Ibu semua, dari anak-anak, peserta didik yang telah berkunjung di channel saya. Terima kasih sudah menonton. Saya tunggu like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.